Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan dimanapun umat Tuhan berada, kita dikuatkan, kita diteguhkan, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman timbul, pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya saya rindu melalui program ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita terus memperbaiki hidup kita, karena Alkitab jelas mencatat bahwa firman membersihkan kehidupan setiap kita, sehingga semakin hari kita semakin dimurnikan, semakin hari kita semakin didewasakan, dan semakin hari kita semakin tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan daripadamu. Roh Kudus, tuntun kami, arahkan kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kemarin saya sudah bagikan Keluaran 3 ayat yang ke-7, bagaimana Tuhan memperhatikan setiap kesengsaraan, setiap penderitaan umatnya. Dan hari ini saya mau bagikan Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Apa yang di firman Tuhan ini katakan, ini akan membuat kita mengerti bahwa hidup kita itu Tuhan yang bela. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya Tuhan yang bela. Lihat, perhatikan firman Tuhan ini ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Perhatikan saudaraku, firman Tuhan katakan, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Bukan hanya Tuhan turun tangan melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir dengan 10 tulah yang ada, tapi Tuhan juga yang menuntun mereka keluar dari negeri itu untuk masuk ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Lihat saudara, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan sendiri yang turun tangan membela umatnya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan turun tangan membela hidup saya. Kenapa Tuhan turun tangan? Karena kita tahu, Tuhan tahu kekuatan kita manusia terbatas. Alkitab jelas mengatakan, Tuhan tahu kita ini debu. Tuhan tahu kita penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tuhan tahu kita penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya Tuhan perlu turun tangan membela umatnya. Betul, Tuhan pakai Musa. Tapi Musa disertai dengan kuasa Allah yang dahsyat. Musa disertai Tuhan dengan tanda-tanda yang luar biasa. Dengan kata lain, Tuhan sendiri yang berperkara. Tuhan sendiri yang membebaskan umatnya. Tuhan sendiri yang turun tangan, mencampur tangan untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Bukan hanya melepaskan, haleluya, Dia juga Allah yang menuntun dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam, agar bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan ini berjalan dalam anugerah, masuk ke dalam janji Tuhan yang dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau turun tangan, mau campur tangan dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Iya kan? Kalau kita mengerti Tuhan kita adalah Tuhan yang mau turun tangan, mau campur tangan dalam setiap permasalahan kita, maka kita harus menyadari, jangan lagi khawatir akan masalahmu, jangan lagi stres dengan pergumulanmu. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak serahkan beban hidup kita? Jadi pertanyaan, kita mau nggak bawa pergumulan kita kepada Tuhan? Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak berseru kepada Tuhan? Kan Tuhan Yesus sudah minta. Kenapa Tuhan minta? Karena Tuhan mau turun tangan membela saudara dan saya. Kenapa Tuhan mesti turun tangan? Karena Tuhan tahu kita lemah. Kenapa Tuhan mesti turun tangan? Karena Tuhan tahu kita terkadang suka kepala batu, suka salah jalan, suka mengambil keputusan sendiri. Itu sebabnya Tuhan perlu turun tangan mengarahkan setiap kehidupan kita untuk masuk dalam jalan-jalan yang ajaib. Pastikan setiap kita berseru kepada Tuhan. Karena kita mengerti kalau Tuhan sudah turun tangan, maka Tuhan akan menyelesaikan perkaranya dengan dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya Yesus berkata apa saudara? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jalan itu ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan Yesus juga pernah berkata, akulah pintu. Tatkala semua pintu tertutup, masih ada satu pintu yang selalu terbuka. Dan pintu itu bernama kuasa dari salib Kristus. Sama-sama bilang sama saya masih punya selalu ada pintu yang terbuka untuk hidup saya. Amin saudara. Hari ini kita diingatkan, Dia adalah Tuhan yang turun tangan membela anak-anaknya. Dia adalah Tuhan yang turun tangan memukul setiap musuh-musuh kita. Dia adalah Tuhan yang menjadi pembela kita untuk memutarbalikan keadaan. Itu sebabnya Yusuf berani berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita diingatkan saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau engkau sedang diperhadapkan dengan pergumulan, kalau engkau sedang dihadapkan dengan tekanan, engkau sedang diperhadapkan dengan penderitaan, kesusahan badani, dengar firman Tuhan ini. Tuhan akan turun tangan untuk membela saudara. Tuhan akan turun tangan ketika kita berseru dan kita mengangkat tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Bagian kita adalah berserah, bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah melihat mujizat yang akan Allah buat dalam kehidupan setiap kita. Karena itu pastikan kita harus mengerti, bukan cuma mengerti tetapi percaya bahwa kita menyembah Allah yang tidak lipat tangan ketika melihat anak-anak yang kesulitan. Kita menyembah Allah yang selalu turun tangan ketika melihat anak-anaknya hidup dalam pengandalan diri kepadanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami mengerti hidup kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Hidup kami ada oleh karena pertolongan Tuhan buat dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah hari-hari ke depan kami menjadi orang-orang yang tetap terus berserah, mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Kristus tidak akan pernah dikecewakannya. Itu sebabnya hari ini ya Bapa, Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu dimanapun mereka berada. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Jika ada yang bersusah hati, berbeban berat, Allah hiburkan di dalam nama Yesus. Hingga setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan firman-Mu, mereka timbul pengharapan, mereka timbul iman, dan mereka dikuatkan sehingga mereka melangkah dalam pengharapan kepada Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan mengucapkan berkat. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.